Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الطالبات, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu dan kita diberikan pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah radhiyallahu taala anhum wa arda. InsyaAllah kita lanjutkan ya kajian kita pada malam ini, yaitu mengambil faedah-faedah di dalam hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Riyad As-Salihin. Kita sampai pada hadis ke-40 ya. Kita sampai pada hadis ke-40. Namun sebelumnya sekali lagi jangan lupa untuk memperbanyak salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa di atas hidayah atau petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita kepada Islam. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga tunjuki kita ilmu syar'i. Yang berikutnya Allah juga berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Para talibat, jadinya perhatikan ketika kita menuntut ilmu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berusaha mengamalkan ilmu itu, apa yang kita pahami kita amalkan. Yang berikutnya kita akan ajarkan kepada orang lain. Baru ilmu itu akan bermanfaat. Jadinya ilmu itu tidak akan bermanfaat hatta natakhallaq bihi, sampai kita berakhlak dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dituntut untuk berakhlak dan beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah tersebut. Jangan sampai kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang kita hafal, namun yang menjadi tolak ukur di dalam kita membaca, kita menghafal kedua pedoman ini adalah bagaimana
kita mengamalkannya. Bagaimana kita berakhlak, ya, terutama kita sebagai penuntut ilmu sangat dituntut ketika kita belajar ilmu, amalkan. Disebutkan la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan dikatakan orang yang alim sampai engkau terus belajar. Jadinya tidak ada batasan kita belajar itu sampai hafal 30 juz, hafal hadis sekian ribu, ya, tidak ada. Hafal sekian mutun, tidak ada. Ya, terus belajar. Wala takunu muta'alliman hatta takuna bima alimta amilan. Dan engkau juga tidak akan dikatakan sebagai orang yang pernah belajar, ya, kita tidak akan dikatakan sebagai orang yang pernah belajar. Kita tidak dikatakan sebagai penuntut ilmu hatta takuna bima alimta amilan, sampai engkau dengan apa yang sudah kamu ketahui bisa mengamalkan, wujudkan, realisasikan di dalam apa? Di dalam akhlak sehari-hari kita. Jadinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini berkaitan dengan bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak kita kepada Al-Qur'an, bagaimana akhlak kita kepada diri sendiri, kemudian bagaimana juga adab kita kepada orang lain. Insyaallah semuanya disebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita belajar pelan-pelan. Ya, kita belajar pelan-pelan. Namun kami tekankan ketika kita belajar harus memiliki kitab. Ya, harus memiliki kitab. Beli kitabnya. Ya, suatu saat seandainya bukan kalian yang membutuhkan, ada orang yang akan memanfaatkannya. Ya, tapi beli dulu. Jangan bilang sekarang, tapi saya belum bisa baca. Suatu saat kalian akan bisa membaca, dan Allah Subhanahu wa taala kan memudahkan ilmu tergantung bagaimana kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu itu. Di antara bentuk kesungguhan kita adalah harus memiliki kitab yang menjadi bekal kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya harus kita bawa alat tulis. Ya. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduh. Ilmu itu ibaratnya binatang yang liar, binatang yang, ya, buruan. Ada enggak sekarang binatang buruan itu tinggal di sini, datang dia? Enggak. Jangankan ngelihat, ya, baru dengar suara kaki kita dari jauh udah melesat, jauh pergi, saking liarnya. Namun ilmu itu jauh lebih liar lagi, ya. Namun ada yang kita pakai untuk mengikatnya, yaitu kita menulis. Tulis faedah-faedah, tulis apa yang kita pahami dari ilmu, ya. Kalau ada yang belum kita pahami, tanyakan. Itu cara kita, ya. Sekarang ketika kita menulis, ya sepertinya menulis biasa aja, nggak ada perubahan, nggak ada istimewanya dari sebelum kita menulis. Tapi suatu saat, setahun, 2 tahun, atau mungkin setelah 5 tahun, setelah kalian berhenti menuntut ilmu, ya, setelah kalian berhenti sekolah, di sana kalian akan butuhkan, oh ini tulisan saya dulu, ini yang saya pahami, ini, seperti itu. Ya, faqayyid suyudaka bil hablil wathiqah, maka bil habli al wathiq, maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Jangan main-main dengan sesuatu yang liar, dan ilmu itu jauh lebih liar lagi. Jadinya kita perlu tulis, kita perlu murajaah, kemudian kita perlu mengamalkan. Paham? Baik, kita mulai. Man taqra' lana? Siapa yang akan baca hadis 40? Hadis 40 yang bawa kitab. Yallah, iqra'i.
Nah, anti, yallah. Baca. Baca. Baca hadis 40. Sallallahu alaihi wasallam. Lidurrin asabahu fa'ilan متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأربعون, hadis yang ke-40. Masih kita seputar bab as-sabar, ya, masih berkaitan dengan as-sabar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta, janganlah, ya, atau jangan sampai, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian yatamannayanna, ya, ini bentuk larangan yang ada nun at-taukid, ya, ini menunjukkan apa? Larangannya sangat keras. Jangan sekali-kali kita berangan-angan untuk mati. Lidurrin asabahu, dengan sebab suatu kemudaratan yang menimpanya, ada kesusahan yang menimpa atau suatu yang tidak membahagiakan sedang meliputi, ya. Fa in kana la budda fa'ilan, seandainya mau enggak mau mesti dia akan mengucapkan, dia akan melakukannya, ya. Mungkin karena besar musibah yang ia alami, kemudian banyak sekali cobaan yang dia merasakan begitu sempit, mau nggak mau dia akan melakukannya. Namun di sini ada solusi yang diberikan oleh sunnah, diberikan oleh Islam. Falyaqul, maka hendaknya ia membaca doa atau berdoa dengan ucapan Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkan aku, tetapkan aku hidup. Makanatil hayatu khairan li, selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Watawaffani, dan wafatkanlah aku. Idza kanatil wafatu khairan li, apabila kematian itu lebih baik bagiku. Para santriwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita solusi dari setiap masalah atau dari masalah yang kita hadapi, yang masalah itu berat. Karena sekarang masing-masing kita di dalam menghadapi masalah itu beraneka ragam cara. Begitu juga kesabaran, begitu juga keimanan kita di dalam menghadapi musibah itu. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah pada seseorang, dan ingat, musibah itu tidak akan melewati batas keimanannya. Sekarang kita
Ya, kita sebagai penuntut ilmu cuman flu atau cuman pusing sedikit, yang itu mungkin obatnya Midoer cukup. Ya. Ya kan? Ini biasanya ada yang flu, ada pilek, kemudian pusing-pusing, langsung cari Midoer, udah kelar urusannya. Ya. Itu cepat. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Innaka tu'aq?" Apakah engkau ya Rasulullah merasakan sakit? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Wa inni u'aqu, dan aku diberikan rasa sakit." Ya, nyeri, demam, pusing, flu, dan sakit-sakit yang lainnya. Ya, dengan apa? Dengan 2 kali lipat rasa sakit yang kita derita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam imannya itu sangat tinggi. Sekarang anak tanya, kita tanya kalian, siapa dari manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai? Orang tua kita. Ketika orang tua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya, mau nggak sekarang berbaring di tempat tidur orang tua, "Ayo Pak, Bu, bangun, nanti saya yang sakit." Ya, enggak. Ya. Atau ada orang yang kita cintai, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Ya. Allah ambil dia. Udah, aku gantikan, biar aku aja yang mati. Bohong. Ya. Coba ada yang mengatakan, "Aku tidak sanggup, biar aku ikut mati." Udah, masukkan dia ke liang lahap itu. Nggak akan berani. Jadinya di sini pelajarannya, bagaimana keimanan kita itu bisa kita ukur dengan besar kecilnya musibah yang kita alami. Para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin sabar kalian di dalam menuntut ilmu, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semakin besar juga. Kemudian buah dari kesabaran itu akan kita petik suatu saat, akan kita panen. Dan panen buah yang matang di pohon itu gimana rasanya? Wow. Begitu kesabaran itu. Ya, kayak buah yang matang di pohon kalau kita sabar. Tapi kalau ya kita istijal, kita tergesa-gesa supaya dia cepat matang, ya, belum terlalu tua udah petik, tinggal beliin karbit, beliin minyak buah, udah nggak nyampe 2 hari, setengah hari pun udah matang. Tapi gimana rasanya? Ya, nggak akan memuaskan, dan mungkin akan memudaratkan kita, sakit perut dan yang lainnya. Kalaupun kita akan jual, harganya juga akan murah. Beda dengan yang begitu perumpamaan dari kalau kita sabar di dalam meraih suatu keberhasilan. Talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa min 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, begitu juga tingginya surga yang akan kita tempati, sesuai dengan bagaimana sabar kita di dalam menghadapi musibah, sesuai dengan besar musibah yang Allah Subhanahu wa taala uji kita. Jadinya harus sabar. Dan bagian dari ujian terbesar adalah kematian. Kematian. Ada kita yang mau mati?
Enggak. Ya. Tapi ada keadaan yang menuntut seseorang itu akan ya berangan-angan, udah kayaknya mati ini lebih enak daripada hidup dalam keadaan ya perasaan yang begitu menekan, kemudian keadaan yang tidak mendukung dan yang lain-lainnya. Orang akan berpikir seperti itu. Namun orang-orang yang beriman tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat, maka dia akan mengatakan, ya Allah, sungguh berat aku rasakan musibah ini, dan seandainya Engkau menghendaki kehidupan ini atau hidupnya aku di dunia ini masih lebih baik, jauh lebih baik dari yang lainnya, maka tetap berikan aku kehidupan. Namun jika kematian itu lebih baik ketimbang hidup ini, maka berikan kematian. Ini yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang mukmin, ini sifat seorang yang beriman. Apalagi kita penuntut ilmu, harus selalu mengembalikan dan menggantungkan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah, jangan suudzon. Ya. Jangan mengatakan ketika ada musibah yang kita alami, yang kita sedang jalani, kita mengatakan Allah enggak sayang sama aku. Allah ya kok begitu banget sama aku? Apa kurangnya Allah Subhanahu wa taala? Ingat di dalam hadis yang sebelumnya ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan yusib minhu." Ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta pada seorang hamba, cinta kepada kita, Allah akan berikan kita ujian. Itu cara Allah cinta. Ya. Tapi bagaimana cintanya laki-laki gombal? Hah? Kirimin kalian emot apa? Emot bunga. Yang itu dah buat kalian kesemsem. Tapi lupa bagaimana cara Allah sayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala sayang, terkadang Allah Subhanahu wa taala uji kita. Allah berikan kita sakit, Allah berikan kita ujian berbagai macam. Tanda Allah sayang. Pertama, Allah menginginkan derajat kita ditinggikan. Yang kedua, Allah menginginkan pahala kita bertambah, ya. Kemudian yang ketiga, Allah menginginkan dosa-dosa kita digugurkan. Ini yang Allah inginkan. Ya. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau kehendaki baginya kebaikan, Allah inginkan kebaikan ia dapatkan, yusib minhu, Allah timpakan ia musibah. Jadinya jangan menggerutu talibat. Kita enggak boleh menggerutu. Kita enggak boleh suudzon pada Allah. Ya, kalau kita suudzon, Allah akan realisasikan, nyatakan apa suudzon kita itu. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani." Aku bergantung pada prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan berbuat baik kepada kita. Allah akan memudahkan segala kebaikan untuk kita. Tapi tatkala kita berprasangka buruk, Allah juga memberikan kita dosa dan Allah juga akan menyulitkan urusan kita. Ya, jadinya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita selama kita menyebutnya, selama kita ingat kepadanya. Tatkala sekarang Allah berikan kita musibah, kita ingat kepadanya, ya, sabarah, kita akan bersabar. Bahwasanya semuanya ini berdasarkan takdir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah.
Dan hanya Allah yang bisa mengangkat musibah, yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Terus afwan, "Walau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam law anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Seandainya semua orang, semua umat ini berkumpul untuk berikan kita bantuan, tapi Allah enggak menghendaki bantuan, artinya kita akan mendapatkan musibah, kita akan mudarat. Lihat sekarang, ada orang sakit, gimana pun usaha dokter spesialis dunia mungkin berkumpul untuk bisa memberikan dia pertolongan, pengobatan, tapi Allah tidak menghendaki dia sehat, Allah wafatkan, nggak bisa. Dan manfaatnya nggak bisa. Jadi benar-benar hati kita ini, ta'alluqnya, bergantungnya hati kita ini kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Baiknya kembalikan kepada Allah, buruknya juga kita kembalikan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian, walau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Qad katabahu Allahu 'alaika. Begitu juga jika orang-orang berkumpul untuk mencelakai kita. Ya, banyak sekarang yang mencelakai kita. Caranya mencelakai kita sebagai penuntut ilmu bukan dengan cara melempar, membunuh. Enggak sekarang. Bagaimana caranya mencelakai kita? Diiming-imingi. Ya, gimana? Udah, ngapain sekolah? Enakan di rumah. Ngapain mondok? Di rumah bisa nonton TV. Ya, kalau di rumah, kalau di pondok banyak sinetron, drama Korea yang terlewatkan. Benar? Itu banyak. Kalian gak bebas di pondok. Banyak cara mereka memudaratkan, tapi Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan ilmu, tidak akan berpengaruh hal tersebut. Artinya sekarang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketetapan hati di atas ilmu. Paham? Baik. Coba baca doanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ulangi. Khairan li idza kanatil wafatu khairan li. Ini li-nya aja yang kedengaran. Ya. Saya ulangi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Coba ulangi. Wafatu khairan li. Coba yang baris sini. Mulai. Terus yang baris kanan. Terus wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li.
Taib. Itu doanya, ya. Itu doanya, dan ajarkan ke orang tuanya juga. Ya, ajarkan ke orang tuanya nanti. Fiqhul hadis. Faedah dari hadis ini. Hurmatu tamanni al-maut. Keharaman berangan-angan mati. وقد ورد النهي صريحا من حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه عند البخاري أنه اكتوى سبعا. Di sini ada dalil yang menguatkan apa yang kita jelaskan tadi, yaitu hadis, ya, apa yang dialami oleh sahabat Khabbab ibn al-Ard. Sahabat Khabbab ibn al-Ard ini di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya, dan beliau mendapatkan siksaan sampai apa? Dibakar punggungnya, dadanya, badannya dibakar pakai, ya, besi panas. Saking apa? Untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ya, sahabat Khabbab ibn al-Ard. Di sini beliau mengatakan annahu tawa sab'an, bahwasanya dia pernah berobat memakai besi panas sebanyak 7 kali. Waqal, dan ia mengatakan laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami an nad'u bil maut, untuk berdoa, ya, atau berangan-angan mengharap kematian, la da'autu bihi, maka aku akan berdoa untuk dimatikan. Aku akan berdoa supaya diberikan kematian. Namun karena larangannya berangan-angan untuk mati itu, ya, tidak boleh. Hukumnya haram. Namun fa in kana la mahala, kalau sudah tidak ada yang bisa dilakukan, maka kita akan membaca doa yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, ولا شك أن حياة المؤمن خيرا له لأنه إذا مات انقطع عمله كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kehidupan itu jauh lebih baik bagi seorang yang beriman. Kehidupan itu jauh lebih baik bagi seorang yang beriman. Kenapa? Kalau dia meninggal, maka amalannya itu terputus. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan dia atau seorang yang beriman itu diwafatkan, maka itu juga bagian dari hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala supaya dia berhenti dari melakukan keburukan. Disebutkan tuhfatul mu'min al-maut. Kado istimewa bagi orang-orang yang beriman adalah kematian. Kenapa? Karena dia istirahat dari melakukan keburukan, dan Allah menyegerakan balasan, ya, kebahagiaan untuknya di barzakh. Yang berikutnya, hadis ini juga memberikan faedah wajibnya kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah yang kita alami.
Kita harus husnudzan. Ini tanda Allah sayang kepada saya. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk saya. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat saya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa saya. Begitu cara kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bantuan Allah Subhanahu wa taala bersama musibah. Ya. Bantuan Allah Subhanahu wa taala bersama sabar, begitu. Kemudian kelapangan itu bersama musibah. Artinya kita akan merasakan bagaimana nikmatnya kelapangan, bagaimana nikmatnya kebahagiaan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian. Innan nasra ma'a as-sabri. Bantuan Allah itu bersama kesabaran. Akan kita raih dengan kita bersabar. Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita istijal, tergesa-gesa, Allah tidak akan bantu kita. Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak akan membangunkan kita dari musibah yang kita alami. Wa innal faraja ma'a al-karbi. Dan kelapangan itu, jalan keluar dari masalah apapun itu, ya, kebahagiaan itu selalu bersama al-karb, musibah, kesedihan, ya, keburukan dan yang lainnya. Jadi kita harus bersabar, harus selalu husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Kemudian yang berikutnya, wujubus sabr 'alal bala wa 'adami at-tadajjur lima fihi min al-i'tirad 'ala qadrillah. Wajibnya bersabar terhadap musibah yang menimpa dan menghindari berkeluh kesah, ya, atau memberontak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita, ya. Keluh kesah yang menyebabkan kita akan menolak i'tirad an qadrillah, kita akan menentang takdir Allah, ya. Kemudian yang terakhir, al-abdul mu'min yufawwidu amrahu ila Allah. Bagi orang yang beriman selalu melimpahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kebaikan, musibah, semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Bagi orang yang ditimpa oleh musibah, diberikan ta'ziyah bahwasanya ini inna lillahi ma akhad, milik Allah apa yang ia ambil, dan miliknya juga apa yang ia berikan. Dan Allah berkehendak kapanpun ia mau mengambil miliknya, terserah dia. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu itu ada batas-batasnya. Allah mengambilnya, Allah menghentikannya, Allah mematikannya, Allah bagaimana? Allah meniadakannya, ada batas-batasnya. Faltasbir wal tahtasib. Maka di dalam musibah itu bersabar dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian faedah hadis yang ke-40. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan ambil hadis ke-41. Kita akan tanya jawab. Allah taala a'la wa a'lam. Silakan.